pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik dan ekonomi yang kacau. Pemerintahan Presiden Soekarno menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi tinggi, ketidakstabilan politik, dan konflik ideologi yang tajam. Insiden Gerakan 30 September 1965 menjadi pemicu utama peralihan kekuasaan di mana Partai Komunis Indonesia dituduh mendalangi upaya kudeta. Kejadian ini menimbulkan kekacauan besar yang dimanfaatkan Soeharto untuk mengambil alih kendali melalui Super Semar, yaitu Surat Pemerintah 11 Maret pada 1966. Setelah mengamankan dukungan dari militer dan elemen masyarakat lainnya, Soeharto mulai meminggirkan Soekarno. Pada 1968, ia resmi diangkat menjadi Presiden Indonesia, menandai dimulainya Orde Baru. Kebijakan politik dan pemerintahan pada Orde Baru memusatkan perhatian pada stabilitas politik dengan menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Soeharto mengendalikan berbagai aspek negara melalui dominasi militer dan pengendalian partai politik. Golongan karya atau Golkar menjadi alat politik utama untuk memenangkan setiap pemilu selama Orde Baru. Partai lain dibatasi pada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan gabungan partai kecil. Sistem politik dikontrol ketat, media massa diawasi, kebebasan berpendapat dibatasi, dan organisasi masyarakat dilarang berlawan dengan pemerintah. Penerapan ini dilakukan atas nama stabilitas nasional dan pembangunan. Orde Baru berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia yang sebelumnya menghadapi inflasi lebih dari 600%. Dengan bantuan internasional, pemerintah melunasi hutang luar negeri dan merancang rancangan pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repelita. Fokus utama dari pembangunan nasional meliputi Repelita pertama pada tahun 1969 sampai 1974 tentang pembangunan pemerataan dan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. Kemudian Repelita yang kedua pada tahun 1974 sampai 1979 tentang pemerataan pembangunan melalui transmigrasi keluar Jawa. Dan yang terakhir, Repelita ketiga sampai kelima, yaitu tentang mendorong industrialisasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan besar-besaran ini membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia hingga pertengahan 1990-an. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang mengakar dan birokrasi pemerintah. Selain keberhasilan di bidang ekonomi, Orde Baru juga dikenal dengan represi terhadap kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Pembantaian massal terhadap simpatisan PKI setelah G30 SPKI menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa. Konflik di daerah seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur ditangani dengan pendekatan militer, seringkali melibatkan kekerasan yang masif. Orde Baru meninggalkan dua sisi warisan. Di satu sisi, keberhasilannya dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan menjadi fondasi penting bagi Indonesia modern. Namun,
Di sisi lain, sifat otoriter rezim ini, pelanggaran HAM, dan maraknya KKN menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Era ini tetap menjadi pelajaran penting tentang bahayanya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Mari kita renungkan perjalanan sejarah Orde Baru, sebuah era penuh pelajaran dan dinamika. Meski membangun fondasi besar untuk ekonomi, ia juga menjadi peringatan tentang pentingnya menjaga kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Jika sejarah jadi pelajaran, takkan terulang kesalahan besar. Pembangunan bukan sekedar pencapaian, tetapi keadilan yang harus disasar. Era Orde Baru memberi kita pelajaran bahwa pembangunan fisik tidak cukup tanpa kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang hakiki. Dengan itu, bangsa Indonesia terus belajar dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.